Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Rektor Dr. Abdul Aziz MAG serta Kaprodi kami Bu Ismatul Iza MPDI, dan tak lupa pula selaku dosen pengampu studi kewarganegaraan Bu Fitri Amalia MPD. Kami dari Fakultas Tarbiyah MPI 1C akan menjelaskan mengenai permasalahan-permasalahan yang ada dalam studi kewarganegaraan dari kami. Yang pertama, kami di sini ingin bertanya kepada saudara Soleh dan saudara Hasan tentang penjelasan yang berkaitan dengan pendidikan kewarganegaraan. Mungkin saudara Soleh bisa menjelaskan. Ya, terima kasih atas waktunya ya. Jadi begini, kalau bicara mengenai pendidikan kewarganegaraan itu kalau apa ya, pendidikan kewargaan itu biasanya kalau di SD itu PKN namanya ya. Nah, kalau bicara mengenai pendidikan kewarganegaraan dalam bahasa Inggrisnya itu citizenship ya, adalah mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajiban untuk menjadi warga negara Indonesia. Jadi bisa diambil pengertian bahwasanya pendidikan kewargaan adalah suatu pembelajaran yang mampu membentuk atau memang membentuk suatu warga negara yang mampu memahami Undang-Undang Dasar dan juga Pancasila. Itu kalau dari kami. Ya, mungkin kalau dari saudara Hasan ada tambahan. Ya, dari saya mengenai pendidikan kewarganegaraan. ya menurut saya dari saudara Soleh saya juga setuju. Ya, saya juga setuju. Juga setuju. Hmm. Kalau yang kedua, saya ingin bertanya tentang penjelasan masalah identitas nasional bangsa Indonesia sendiri itu gimana sih? Oh, identitas nasional ya. Identitas itu bisa diartikan ciri-ciri ya. Bukan cuma seseorang yang punya ciri-ciri. Kalau biasanya itu ciri-cirinya seumpamanya saudara kami Hasan. Ciri-ciri dari Hasan sendiri gimana? Postur tubuh yang panjang. Itu ciri-ciri itu dari manusia. Sama dengan bahasa Indonesia, ciri-cirinya juga mempunyai ciri-ciri. Bedanya itu cuma antara ciri-ciri yang dipunyai Hasan dengan ciri-ciri bangsa. Kalau ciri-ciri dari Hasan itu memang Hasan sendiri yang mempunyai ciri-ciri. Nah, berbeda dengan Indonesia. Ciri-ciri dari bangsa Indonesia atau identitas nasional bangsa Indonesia. Kalau identitas nasional bangsa Indonesia ini dibuat atau dibentuk oleh seseorang. Berbeda ya antara identitas seseorang dengan bahasa Indonesia. Identitas Indonesia itu dibentuk. Begitu. Terus, apakah ada bahasa lainnya identitas nasional bangsa Indonesia itu? Maksudnya Apa? Bahasa lainnya itu? Bahasa lainnya tentang identitas nasional sendiri. Oh, bahasa kalau Indonesia. ya, kalau bahasa lain itu ya seperti kata saya tadi, bisa dikatakan ciri-ciri dari Indonesia, atau bisa dikatakan jati diri ya, seperti kata saya tadi. Hasan ini orangnya bagaimana? Ketika ada seseorang postur tubuh agak panjang, tinggi ya, bukan panjang, tinggi dan tampan, itu Hasan, begitu. Itu ciri-ciri. Sama dengan Indonesia, ciri-ciri dari Indonesia
Yang pertama, berbahasa Indonesia. Itu di Indonesia. Mempunyai bendera merah putih. Itu ciri-ciri dari Indonesia ada. Dan juga ciri-ciri dari Indonesia sendiri mempunyai lagu kebangsaan Indonesia Raya. Itu ciri-ciri dari atau identitas nasional Indonesia. Sudah. Mungkin saudara Hasan juga ingin berpendapat juga tentang identitas nasional bahasa Indonesia itu sendiri itu gimana? Kalau menurut saya ya, kan tadi saya dengar masalah bahasa. Iya. Ya. Kalau di Indonesia itu bahasa itu bukan cuma satu, banyak. Tapi saya banyak yang lupa gitu. Kan Indonesia itu kan ibaratkan netral. Seperti orang Jawa, Indonesia itu kan pasti Berarti di dalam negara Indonesia sendiri itu mempunyai ciri-ciri tersendiri gitu. iya. Kalau nggak salah ya di Indonesia itu bahasa itu Contohnya seperti bahasa itu ya. iya bahasa. Kalau orang Jawa ya berbahasa Jawa gitu. Iya. Tapi kebanyakan pakai bahasa Madura. Itu Indonesia orang itu. Madura itu. Nah, meskipun itu orang Indonesia. Begitu. Ada yang gitu. Ya, jadi saudara Soleh. Ya mungkin kalau pendapat saudara Hasan tadi itu mengenai bukan identitas Indonesia ya, juga bisa dikatakan identitas dari bahasa Indonesia ya. Bhinneka Tunggal Ika ya. Berbeda-beda namun satu tujuan. Iya. Itu Bhinneka Tunggal Ika kan ya? Iya. Ya. Jadi kalau mengenai pendapat saudara Hasan tadi itu juga identitas sih, tapi lebih menuju kepada identitas dari daerah-daerah yang ada di bangsa Indonesia sendiri. Begitu. Jadi kalau identitas tersendiri dari bahasa Indonesia yang benar itu menggunakan bahasa Indonesia. Maksudnya identitas bahasa ini kan identitas negara. Identitas negara Indonesia. Negara Indonesia kan kalau bicara negara Indonesia, Filipina dan yang lain-lain. Jadi identitas dari Indonesia sendiri yang membedakan Indonesia dengan negara lain ialah bahasa Indonesia. Begitu. Kalau seperti Hasan tadi menjelaskan mengenai Indonesia itu bahasa-bahasa yang ada pada daerah di Indonesia. Nah itu juga identitas sih, namun identitas daerah-daerah yang ada di Indonesia begitu. Berarti di dalamnya negara Indonesia itu Iya, masih mempunyai ciri-ciri tersendiri. Iya, begitu. Begitu. Ya. Cut. Yang nomor 3, kami juga ingin menanyakan tentang tentang pelaksanaan demokrasi di Indonesia saat ini itu gimana? Ya kalau mengenai demokrasi di Indonesia yang terjadi pada saat ini kami mengambil dari Google ya. Dalam peringkat global, indeks demokrasi Indonesia bertengger di posisi 52, naik 12 tingkat dari 2020. Sejak 2006, indeks demokrasi Indonesia bergerak di kisaran 630 sampai 70,3. Ini penaikan yang sangat sangat tinggi kalau menurut kami. Yang terjadi di realita yang ada, memang antara demokrasi yang dulu dengan sekarang itu lebih baik yang sekarang. Memang kemajuan dalam demokrasi di Indonesia itu sangat tinggi menurut kami. Sangat baik lah daripada yang dulu. Nah, terus yang dinamakan demokrasi sendiri itu gimana? Maksudnya definisinya apa? Demokrasi Sendiri itu gimana? Kalau menurut para ahli, definisi dari demokrasi kami mengambil dari Abraham Lincoln ya.
Menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Lah, demokrasi itu kan contohnya seperti di Indonesia ya. Presiden Jokowi dulunya itu rakyat. Dari rakyat, dipilih oleh rakyat, untuk rakyat. Untuk melindungi Nah, untuk rakyat. melindungi rakyat. Jokowi yang dulunya itu rakyat dipilih oleh rakyat menjadi presiden. Lah, presiden yang fungsinya berfungsi atau bertujuan untuk kemaslahatan masyarakat. Nah. Gitu. Ini kami mengambil definisi dari Abraham Lincoln. Nah, yang terakhir itu terkait tentang harapan calon presiden pada tahun 2024 itu gimana, dan juga figur seperti apa yang dibutuhkan di Indonesia itu. Nah, kalau harapan kami presiden yang akan datangnya 2024 ya mestinya yang lebih amanah, jujur, dan lebih memikirkan terhadap rakyat. Nah. Lebih memikirkan kebutuhan rakyat, lebih memikirkan yang terbaik untuk rakyat. Itu. Ya mungkin sekian dari kami ya, dari penjelasan kami yang tadi. Mestinya ada salah kami selaku mahasiswa, mestinya butuh teguran dan butuh pencerahan lah, mengenai penjelasan yang kurang dari kami, yang lebih mestinya dari sampean semua. Ya dari kami ya kurang lebihnya kami mohon maaf dari awal sampai akhir ketika mestinya kami punya salah. Ada pepatah mengatakan inilah kami ha'annada kullu dhahirin wa nakisin. Inilah kami yang penuh dengan kesalahan dan kekurangan. Dari kami yang terakhir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menunjuk TV ya.